Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bertemu di kajian tafsir Munir di ruang Diroyah. Pada malam hari ini kita akan memasuki atau sampai pada ayat 31 surat Al-Baqarah. Ayat ini kita akan bahas selama 1 jam ke depan bersama saya dan Mas Ustaz Solihin. Semoga dengan belajar ayat ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ibroh, pelajaran-pelajaran untuk bisa kita lakukan sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita berdoa, kita akhiri Fatihah untuk para mufassir, para pengarang kitab. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masuk di ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradhum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Di ayat ini, di penjelasan ini, seperti biasanya kita baca dulu. Saya akan baca dulu di tafsir Al-Misbah. Ayat ini ditranslate atau diterjemahkan di ayat 31 itu adalah dia mengajar Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda ini jika kamu benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau. Kalau ini dilanjutkan sampai 32 ya, tapi nanti kita akan baca keterangannya di sini adalah hanya ayat ke-1, nanti Mas Ustaz Solihin juga sampai ayat ke-1. Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kalau dilihat berdasarkan ayat ini, dia yakin Allah mengajarkan Adam nama-nama benda seluruhnya, yakni memberinya potensi pengetahuan tentang nama-nama atau kata-kata yang digunakan merujuk benda-benda atau mengajarkannya mengenai fungsi benda-benda. Jadi tidak sekedar memberi tahu nama, tapi juga termasuk fungsinya kalau di tafsir Al-Misbah begitu. Nah, ayat ini menginformasikan kepada manusia, menginformasikan bahwa manusia dianugerahi Allah potensi untuk mengetahui nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda. Misalnya, fungsi api, fungsi angin, dan sebagainya. Dia, dalam ini Allah juga dianugerahi, dianya nanti merujuk. Dia juga dianugerahi potensi untuk berbahasa, berarti manusia ya ini. Sistem pengajaran bahasa kepada manusia anak kecil bukan dimulai dengan mengajarkan kata kerja, tapi mengajarkan terlebih dahulu nama-nama. Ini papa, ini mama, itu mata, itu pena, dan sebagainya. Itulah sebagian makna yang dipahami oleh para ulama dari firman-Nya. Dia mengajar Adam nama-nama benda seluruhnya. Ini menurut keterangan para ulama. Setelah pengajaran Allah dicerna oleh Adam alaihissalam, sebagaimana dipahami dari kata kemudian, Allah mengemukakannya benda-benda itu kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah padaku nama benda-benda itu jika kamu benar dan dalam dugaan kamu bahwa kalian lebih wajar menjadi khalifah. Jadi ketika sudah diajarkan kepada Adam, ini
Allah mengumumkan benda-benda itu kepada malaikat, jadi istilahnya menanyakan kepada malaikat, kowe ngerti ndak? Gitu. Kamu tahu ndak? Gitu. Sebutkan kepadaku begitu. Nah, sebenarnya perintah ini bukan bertujuan penugasan menjawab ya, tetapi bertujuan untuk membuktikan kekeliruan mereka. Mereka dalam hal ini adalah malaikat ini. Mereka, para malaikat yang ditanya itu secara tulus menjawab sambil menyucikan Allah, Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maksud mereka, apa yang Engkau tanyakan itu tidak pernah Engkau ajarkan kepada kami. Engkau tidak ajarkan itu kepada kami bukan karena Engkau tidak tahu, tapi karena ada hikmah di balik itu. Nah, demikian jawaban malaikat yang bukan hanya mengaku tidak mengetahui jawaban pertanyaan, tetapi sekaligus mengaku kelemahan mereka dan kesucian Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kekurangan atau ketidakadilan sebagaimana dipahami dari penutup ayat ini. Jadi kira-kira begitu. Terus jawaban para malaikat, sungguh Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, juga mengandung makna bahwa sumber pengetahuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia juga mengetahui segala sesuatu, termasuk siapa yang wajar menjadi khalifah, dan dia Maha bijaksana dalam segala tindakannya. Nah, termasuk menetapkan makhluk itu sebagai khalifah. Jawaban mereka ini juga menunjukkan kepribadian malaikat dan dapat menjadi bukti bahwa pertanyaan mereka pada ayat 31 di atas bukanlah keberatan. Jadi pertanyaan itu bukan bentuk keberatan atau komplain gitu ya, tapi bukanlah bentuk keberatan sebagaimana diduga sementara orang. Ada yang menduga ya pertanyaan itu seperti kok makhluk keberatan pada Tuhannya gitu. Bagi ulama yang memahami pengajaran nama-nama kepada Adam alaihissalam dalam arti mengajarkan kata-kata, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa kepada beliau dipaparkan benda-benda itu, dan pada saat yang sama beliau mendengar suara yang menyebut nama benda yang dipaparkan itu. Ada juga yang berpendapat bahwa Allah mengilhamkan kepada Adam alaihissalam nama benda-benda itu pada saat dipaparkannya, sehingga beliau memiliki kemampuan untuk memberi kepada masing-masing benda nama-nama yang membedakannya dari benda-benda yang lain. Nah, pendapat ini lebih baik dari pendapat pertama. Ia pun cukup, jadi ia pun tercakup oleh kata mengajar, karena mengajar tidak selalu dalam bentuk mendiktikan sesuatu atau menyampaikan suatu kata atau ide, tapi juga dapat dalam arti mengasah potensi yang dimiliki peserta didik, sehingga pada akhirnya potensi itu tak terasah dan dapat melahirkan aneka pengetahuan. Nah, ini bagian terakhir ini cocok ya, jadi proses memahamkan nama-nama benda inilah yang dimaksud belajar ya, belajar ini mengajar ya. Jadi pengajarannya dengan cara tadi, sehingga apa sih belajar itu? Kalau di sini jelaskan sesuatu menyampaikan suatu atau ide, menyampaikan suatu kata atau ide, tapi juga dapat dalam arti mengasah potensi. Jadi mengajar itu bisa pengertiannya di sini bisa menyampaikan suatu ide atau mengasah kata atau ide. Kira-kira begitu. Terima kasih. Silakan dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dari tafsir Al-Munir. Kita mulai dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadin ya Rasulullah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu Allahu ta'ala wa nafa'ana
fi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Rupane kaul wa 'allama adamal asma'a kullaha ila akhirih ay asma'a kulli ma khalaqallahu min ajnasil muhaddisati min jami'il lughah al mukhtalifati wa 'allama lan wis ngulang sapa Gusti Allah Adama ing Nabi Adam al asma'a ing pira-pira isim nama kullaha ya sekabehane. Jadi arti umumnya Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama. Ai asma'a kullima, segala sesuatu, segala nama. Ai asma'a kullima, yaitu semua nama khalaqa Allah yang telah Allah ciptakan. Min ajnasil muhaddisati, dari apa? Jenis-jenis sesuatu yang baru. Min jami'il lughah al mukhtalifah, dari apa? Semua bahasa yang berbeda-beda. Allati yatakallamu biha waladu Adam al yauma, yang mana bahasa itu digunakan oleh anak Adam pada hari ini. Jadi wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, diantaranya maknanya apa menurut Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu apa? Sesuatu yang baru atau sesuatu yang baru digunakan. Diantaranya apa? Bahasa ya, yang digunakan oleh manusia, baik orang Arab, orang Indonesia, orang Kalimantan dengan bahasanya sendiri, dan Mesir dan bahasa-bahasa yang sebanyak itu. Summa arodohum. Nah, kemudian arodohum. Kemudian Nabi Adam menampakkan kepada malaikat tadi. Ai dawatil asya'i, yaitu apa? Bentuk materinya sesuatu. Alal malaikati, kepada malaikat. Bi ansawwara Allah al asya'a fi qulubihim. Bi ansawwara, bisa jadi Allah menggambarkan sesuatu ini fi qulubihim, kepada hatinya para malaikat tadi. Fasorot, maka terjadilah ka'annahum syahiduha, seolah-olah malaikat ini bisa menyaksikan nama-nama tersebut. Atau khalaqa Allah Ta'ala, atau Allah menciptakan ma'aniyal asma'i, ing makna-makna nama allati allamaha Adama hatta syahadatha al malaika, atau makna dari nama tersebut. Maksudnya apa? Nah, ini nanti penjelasannya mungkin gini ya, yang lagi kita hari ini kita dengarkan, kita peringati Hari Guru. Ma'aniyal asma allati allamaha Adam hatta syahida al malaika. Nah, yang disebut al asma kullaha ini apa? Apakah dia wujud materi ataukah dia sifat? Yang sifat ini nantinya jadinya profesi. Kalau wujud materi, dawatul asya ini, itu wujudnya bisa seperti benda-benda mati, benda-benda, buah-buahan, mobil dan lain sebagainya tadi. Atau dia bersifat ma'aniyal asma. Kalau ma'aniyal asma berarti apa? Nanti kita akan baca di tafsirnya Ar-Razi ya. Kalau yang di tafsir, saya baca di tafsir Al-Kasaf, di Tahrir wa Tanwir, di Al-Qurtubi, pendekatannya masih sama. Langsung beberapa ayat dijadikan satu, tapi kalau di tafsir Ar-Razi, khusus di ayat ini banyak sekali penjelasannya. Ma'aniyal asma ini, semisal saya contohkan,
manusia itu tidak boleh memutus silaturahim. Manusia itu harus sabar. Maknanya apa? Semisal, apakah ketika ada orang yang meminjam uang kepada Pak Pra, terus tidak mengembalikan, berarti Pak Pra bukan orang yang sabar? Nah, ini kan sifat. Nah, apakah nanti kata sifat ma'aniyal asma ini kita letakkan kepada kalau dia haknya diambil, terus dia meminta, maka dia disebut orang yang tidak sabar. Apakah seperti itu? Semisal ada teman kita marah, kenapa dia marah? Orang kok sukanya marah. Wah, nah ada kalanya, nanti ini diartikan ma'aniyal asma tadi diartikan apa? Orang marah itu tidak dilihat marahnya, tapi dilihat sebabnya. Atau qat'u silaturahim. Nah, ini yang lagi ramai di salah satu organisasi ini. Kebetulan tadi malam saya coba membaca kitab At-Tibyan karyanya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika mau membahas undang-undang dasar tentang ke-NU-an itu sebelumnya beliau membahas At-Tibyan. At-Tibyan tentang apa? Quran. Tidak bolehnya memutus silaturahim. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kalau saya tidak menyapa Pak Pra atau saya tidak menyapa tetangga, berarti saya yang memutus silaturahim? Nah, kalau dawatul asya bentuk materinya iya. Tapi kalau kita ke ma'aniyal asma tidak. Yang menyebabkan terputusnya silaturahim itu apa? Semisal hak-hak saya tidak diberikan. Contoh sederhananya, kalau Pak Pram mempunyai hajat, mempunyai acara apa-apa, saya selalu datang, bahkan saya membantu. Tetapi ketika saya mempunyai hajat dan mempunyai acara, Pak Pra tidak hadir. Ketika Pak Pra ada acara lagi dan saya tidak datang, apakah saya disebut qat'u silaturahim? Tidak. Yang memutus adalah Pak Pranya. Ini kalau kita bicara ma'aniyal asma. Maka di sini dijelaskan au khalaqa Allahu taala ma'aniyal asma. Makna-makna nama tadi. Profesi, semisal saya sering cerita rokok itu terbuat dari kertas, tembakau, cengkeh, dan iklan. Apakah kalau kita ambil iklannya, kira-kira nyambung nggak sebenarnya itu? Hubungannya rokok terus terjun dari jembatan. Nah, Iya, tidak nyambung. tapi ada makna yang ingin disampaikan. Iya. Bahwasanya dengan rokok itu akan memunculkan sebuah keberanian. Apakah keberanian harus dengan rokok? Nah, itulah nanti yang disebut bahwasanya makna sesuatu itu ketika dia dijadikan dawatul asya, dia akan berbelok-belok. Contoh ma'aniyal asma semisal di kalangan ulama hadis ya pasti man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Tapi di kalangan ulama usul fikih pasti tentang faman ijtahada fa asoba falahu ajroni. Ya. Jadi sesuatu yang makna-makna yang akan membentuk al-urfnya benda tersebut. Kira-kira itu. In kuntum shodiqina ay fi za'mikum annakum hakun bil khilafati mimman istahlaftahu. In kuntum shodiqina ay jika malaikat itu menduga bahwasanya mereka itu hak bil khilafah mimman istahlafathu. Nah itu. Ini kalau di
tafsir apa? Munir. Di tafsir Munir. Jadi yang menarik itu antara Zawatul Asya. Jadi Nabi Adam itu dikasih tahu tentang bentuk materi. Ini pohon, ini. Atau ma'ani yang asma. Atau makna dari nama tersebut. Contoh yang sering kita dengar ketika dihadap-hadapkan dengan teks Al-Quran, ini akan kita kesulitan menjawabnya. Ada perempuan tidak mau dipoligami. Terus yang satunya menggunakan ayat Quran. Apakah kamu akan melawan Rasulullah dengan tidak mau dipoligami? Kalau kita kembalikan ke ma'ani yang asma, apakah tujuan menikah itu? Nah, bertambahnya istri itu bagian daripada makna nikahnya. Ya. Tapi kalau bicara zawatul asya, ya langsung Rasulullah membolehkan. Kenapa saya tidak? Tapi kalau kita ke ma'ani yang asma, orang pacaran aja ketika satu laki-laki mempunyai dua pacar itu disebut selingkuh. Masa kalau sudah suami istri, kalau suami yang kedua, yang ketiga itu dia menjawab, dia dianggap melawan ajaran Rasulullah. Nah, maka ini perlu antara ma'ani yang asma. Kira-kira itu. Kalau kita kembali kepada wa 'allama Adama al-asma'a kullah. Ayat ini di kitab Tahrir wa Tanwir itu ataf kepada inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ayat ini itu disambungkan dengan ayat sebelumnya inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ayat ini menjadi hujah atau menjadi dalil atas apa pengetahuan Allah menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah. Nah, kita lanjutkan. Nama Nabi Adam ini menurut Syekh dari Ibnu Asyur itu ada kalanya berasal dari bahasa Ibrani yang artinya tanah. Kalau kita mengaitkan ma'ani al-asma, makna ini ya, kenapa Nabi Adam dijadikan khalifah? Di antaranya Nabi Adam itu berani berijtihad. Salah satunya apa? Dia memilih untuk menanam daripada mengambil di hutan. Bayangkan gitu ya. Manusia pertama yang ada di bumi ini lebih memilih sebagai penanam dari tanaman-tanaman yang ini kan bersifat ijtihad. Kalau saya semisal kok sudah ada tanaman padi, sudah ada ini, ya sudahlah ngapain ini. Sudah ada buah-buahan. Nabi Adam bedanya di situ. Kenapa beliau sampai menjadi khalifah pertama di bumi itu ya karena sifatnya yang ijtihadi tadi ini. Ya. Nah, ijtihadi itu mengambil inisiatif ya maksudnya. Ya, kreatif kalau sekarang. Terus kalau kreatif sekarang. Nah, itu salah satu kenapa Nabi Adam mempunyai keistimewaan itu di situ. Nah, terus di Tahrir wa Tanwir itu dijelaskan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun.
Ya. Itu tentang berkaitan posisi ilmu. Terus yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Di Terus bagaimana ilmu itu bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu tersebut? Itu di Imam Bajuri itu di di Hasyiah Al-Bajuri itu menjelaskan. Beliau mengutip pandangan ulama Imam Sya'roni kalau tidak salah di situ. Jadi ilmu itu ada dua cara. Ada yang dengan cara al-kasbu, yaitu apa, dengan kita belajar dan lain sebagainya tadi, maka kita mendapatkan ilmunya Allah. Atau al-faidu, yang sering kita dengar itu ilmu laduni, yang mana ilmu itu didapatkan karena riyadhah, karena hatinya yang dibuka. Dalam artian apa? Agar saya bisa bersedekah, kalau saya menggunakan ilmu al-faidu ini, ilmu laduni ini, saya tidak perlu membaca ayat-ayat Al-Quran. Bisa jadi dengan penderitaan saya yang lama, satu hari itu makan sekali itu beberapa tahun. Ketika saya mendapatkan rezeki yang banyak, saya mengingat masa-masa susah tadi. Ketika ada orang yang susah, maka saya mengamalkan ajaran sedekah. Ya. Bisa lewat model seperti itu atau lewat keilmuan al-kasbu tadi. Dua cara ini. Tetapi di beberapa hal itu, nah ini kita bicara ma'ani yang asma ya. Ya. Ma'ani yang asma dan ini dan hubungannya dengan ilmu. Rasulullah itu pernah berkata, ada di kitab Muwafaqah. Ini juga ketika bicara tentang ilmu. Al-kibaru batrul haqqi wa ghamtun nasi. Kesombongan itu bukan kok ketika saya cerita, Pak Pra, saya sudah pernah ke sana, saya sudah membaca kitab ini, saya sudah membaca ini. Sekarang rumah saya semisal ada 5, saya tiap hari sedekah. Terus aman bercerita, manusia sesombong itu, dia mempopulerkan apa yang dia lakukan. Selama yang saya lakukan itu adalah perbuatan yang betul-betul saya lakukan, maka itu menurut Rasulullah sini itu tidak kesombongan. Ya. Kesombongan adalah batrul haqqi. Yang pertama itu. Batrul haqqi itu apa? Memfitnah kebenaran. Memfitnah kebenaran. Ini biasanya penyakitnya orang yang merasa punya ilmu. Wahum tunasi, wahum tunasi. Dia menutup mata terhadap manusia. Iya. Jadi kesombongan adalah dia memfitnah kebenaran tadi. Diputar balikkan gitu ya. Nah, iya kira-kira itu. Kira-kira itu. Ada bicara sastra, ada Pak Pra, ada saya malah menampakkan orang yang ahli sastra. Tapi gitu tuh ya ada ya, orang seperti itu ada. Bukan ada Pak, ya Kayaknya. ya bukan banyak lagi. Ya kalau nggak ada nggak seperti ini ya nggak ada konflik. Ya nggak ada konflik ini. Maka itu bahaya. Jadi di antara bahaya yang bersifat sirri rahasia itu apa ya? Ketika ada orang yang dia tidak memahami hal itu, terus dia sombong merasa bisa, sehingga kebijakannya menjadi salah. Membahayakan.
Nah, nanti kalau ditanya kok itu yang kamu lakukan, dia mendekat dengan ulama usul fikih. Faman ijtahada fa asoba falahu ajroni itu. Iya. Kira-kira itu. Maksudnya gimana? Nah, ya ketika dia salah dalam kebijakan itu, ketika apa? Ketika bicara semisal tentang sastra ya, Ya, tentang sastra Indonesia ada jenengan, ada saya, terus ada banyak orang. Saya ditanya kurikulum tentang itu, saya yang menjawab lebih dulu. Harus ini, harus ini, harus ini. Ketika salah, saya menggunakan dalil. ya, Barang siapa yang beristihad kok benar, maka dia mendapatkan dua. ya, Kalau salah, dia mendapatkan pahala satu. Itu sebenarnya secara sirri saya sudah melakukan alki baru. Kira-kira itu. ya, Maka saya juga heran Imam Syatibi itu ketika di Muwafaqah itu ketika bicara ilmu itu yang di yang dihadirkan itu bukan hadis-hadis, ayat-ayat yang agar manusia itu pada belajar. oh enggak gitu ya, enggak langsung Malah kayak sebaliknya. kayak hadis mansalaka ini enggak dimasukkan ya. Ya dimasukkan tapi narasinya itu di belakang. Iya, ya, Yang pertama itu malah kayak hadis-hadis inna min asyadin nasi adaban yaumal kiamati aliman lam yanfa'hu Allahu bi ilmi. Seksa yang paling pedih itu nanti adalah orang yang alim tapi tidak bermanfaat ilmunya. iya, Bahkan hadis tentang cerita ini ya disebut sahwa al-khofiyah nanti ini. Orang kok belajar kalau sekarang ya, kok kita ngaji seperti ini niatnya adalah mencari followers. Ada kasus apa terus saya komentar, ada kasus apa saya komentar agar mendapatkan followers banyak. Nah, malah hadis-hadis seperti itu yang di ini. Yang biasanya ketika mengkaji sesuatu pasti bicara keutamaannya. adilah. Ya, fadilah-fadilahnya dulu agar orang semangat. Itu kan memang seni cara komunikasi kan seperti itu. Tapi ini malah sebaliknya. Langsung bicara al-kibaru batrul haqqi. Sebuah kesombongan adalah orang yang memfitnah kebenaran. Ya, kebenaran difitnah diputarbalikkan. Malah ini dibalik. Eh, Bahkan beliau mengutip beberapa hadis itu orang yang pertama kali ada di neraka itu ya orang-orang yang mengetahui. Kalau di ayat Al-Quran ya ahlul kitab itu. Ahlul kitab yang tidak mengikuti Rasulullah. Iya, Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Dan fakta sejarah justru yang agak ngerepotin Rasulullah kan ya ketika di Yasrib di Madinah kan ya ahlul kitab yang seperti itu. Bani Koiniko, Bani Nadir, dan Bani Hasrat itu. iya, Hanya beberapa. Justru potensi, Pak, potensi yang membuat hati kita itu tidak tenang itu adalah orang-orang yang mengetahui psikologi kita kalau dalam ilmu ini. oke. Nah, kira-kira itu. Ketemu temannya lagi nggak punya uang, rumah ngontrak, cerita di sana rumah murah. Nah, itu juga wujud kesombongan sebenarnya kalau di ini.
Sombong itu yang tahu ya diri kita sendiri Mas ya sebenarnya. Iya. Iya. Nah, misalnya jenengan terbiasa di kerondonan, ya seperti itulah saya cerita. Wah, ngajar di kota itu enak Pak ya. Kenapa nggak milih di kota saja? Akhirnya emosi kita itu. Nah itu yang disebut batrul haqi. Dia memfitnah kebenaran. Kebenaran apa? Sebenarnya kita juga ingin dekat. Sudah tahu dalam keadaan lagi menikmati sabar, malah ditunjukkan nikmat-nikmat syukur. Iya. Harusnya apa? Ya harusnya dihibur lah, dihibur. Dihibur orang yang sabar mengajar di sana itu pahala. Itu akan kalau ikhlas ini potensi-potensi di sana bisa mengembangkan orang-orang yang ada di sana. Iya. Bahkan kalau perlu demografi sudah tidak penting. Di sana punya rumah, di sini punya rumah, di sana juga punya rumah. Ya, Maksudnya ya gitu. kira-kira itu ditafsir ini Tahrir wa Tanwir. Terus di tafsir Al-Kasaf itu membahas summa arodohum. Kenapa menggunakan atof dengan summa, kok tidak dengan wawu? Karena itu sudah selesai. Kalau summa itu satu selesai baru berikutnya. Misal ja'a Muhammadun wa Amrun. Nah, itu bisa bareng-bareng. Tapi kalau ja'a Muhammadun summa Amrun berarti eh, yang satu sudah masuk baru berikutnya. Jadi perbuatan yang pertama selesai baru kedua. Iya. Kalau dalam ini kan ini. Kalau ini kan ini. Apa? Kalau kita kan yang cukup dan. Iya. Kalau Imam Qurtubi membahasnya wa allama ay ilhamun allamahu daruratan au biwasitati malaki Jibril. Qala ulama as-sufiyah bi ta'limil haq. Jadi Nabi Muhammad Nabi Adam itu dikasih naluri menurut ulama sufi itu dengan hal-hal yang benar. Salah satu contohnya ya, kalau saya mau makan, saya juga harus menanam. Contohnya, kalau Nabi ada. Ya kalau kita ya, kalau saya semisal ya. Kalau saya mau mendapatkan rezeki, mendapatkan uang, kalau saya tidak jualan telur, saya jualan jasa, maka jualan jasa apa? Yang umumnya jasa ini dibayar 200.000, kok saya jual 1 juta? Iya. Maka saya sudah melakukan hal yang tidak hak. Karena ya menutupi hak yang hak ya. Nah, ditaklimil hak itu. Imam Qurtubi. Nah, terus kita masuk ke siapa? Tafsir Ar-Razi. Nah ini tafsir Ar-Razi ini lebih banyak lebih ini apa? Lebih banyak menggunakan nalar ya. Menurut siapa? Imam Ar-Razi itu ayat ini menjelaskan ayat sebelumnya berkaitan keistimewaan Nabi Adam. Kalau bahasa kita ya logika Al-Quran. Ya, logika yang dibangun di Al-Quran. Logika Al-Quran itu uslubnya itu selalu nyambung. Uslubnya itu nyambung. Gaya bahasanya itu nyambung. Gaya bahasanya itu nyambung. Iya. Nah, ini kalau secara logika yang sering pernah kita bicarakan itu ya ilmu, akhlak, siasat, kemanfaatan.
Maksudnya apa? Ya ilmunya dulu. Dalam pertemuan itu hal apa? Baru akhlaknya seperti apa? Terus siasah. Bukan sebaliknya, siasah, akhlak baru ilmu. Misal dalam hal guru semisal. Kita harus hormat kepada guru sastra, guru bahasa Indonesia. Pak Pras sudah ngajar berapa tahun? 14. 14 tahun. Selama 14 tahun itu secara ilmu apa yang beliau sampaikan? Ya. Atau saya ini, saya sebagai guru, apa yang saya sampaikan? Tentang bahasa, tentang pelajaran. Jangan-jangan yang sering saya sampaikan itu ketika anak tidak mau mendengarkan saya langsung menggunakan akhlak. Wah, anak nakal, ada guru ngomong tidak mendengarkan. Bisa jadi yang saya sampaikan itu bukan ilmu. Iya. Nah, atau sebaliknya kita ini tidak bicara mana akhlak dulu dan ilmu dulu tidak ya. Misal di sini ada Mas Walid. Mas Walid itu dia jual jasa tentang perlistrikan. Ilmunya dia di sana. Akhlaknya bagaimana? Akhlaknya apa? Ya kalau dia semakin ahli, maka nilainya itu lebih tinggi. Siasahnya apa? Dia harus bisa membedakan. Kalau ketemu si A ini ya, waktu ngopi saya sedang ngopi, sedang tidak jualan jasa, ya di warungnya apa? Yang bayar sendiri. Kecuali dia sedang mengerjakan pekerjaannya. Maka yang ngajak ngopi itu wajib memberikan karena itu adalah hak dia. Kalau kadang kalau kita kan biasanya kan ini kepentingan, akhlak baru ilmu. Ya. Dia bermanfaat enggak bagi saya? Kalau bermanfaat saya akan berakhlak seperti ini. Dia mempunyai kapabilitas di bidang itu enggak penting. Nah, nah. Kemudian sehingga ini saya ingin menjelaskan di situ kenapa harus ilmu, akhlak baru siasah. Kita tuh terkadang, bukan kita ya, saya ya, itu terkadang itu mengartikan sesuatu itu berdasarkan wujud materinya. Misal saya sudah tidak mau bertemu dengan si fulan. Terus maka muncullah kalimat jadi orang itu jangan suka memutus silaturahim. Ya. Kalau diilmukan ya yang bicara ya sebabnya. Semisal kayak gini. Kepentingan dulu, akhlak baru ilmu. Itu otomatis akan menyebabkan orang terputus secara silaturahim. Kalau kepentingan dulu ya. Kepentingan dulu, akhlak baru ilmu. Pasti salah satu akan tersakiti. Tapi kalau ilmu dulu, oh ya saya sedang melakukan apa ya? Nah, sehingga Mbah Hasim itu menjelaskan ketika bicara qad silaturahim itu ya. Qad umma allafa al-qarib minhu min sabqil wuslah wal ihsan. Yaitu apa? Memutus yang sudah dirangkai. Ya. Min sabqil wuslati wal ihsan. Untuk apa? Tersambungnya tadi. Tersambungnya hubungan tadi. Sawaun kana al ihsan alladzi allafahu minhu aqribuhu malan. Bisa jadi kebaikan ini bersifat apa? Hubungan ekonomi. Atau mukatabah atau apa? Selalu memberikan kabar.
au murasalah, au ziarah, atau kita mengunjunginya. Kalau sekarang ya, diartikan sekarang ya, Iya. selama teman saya itu masih menguntungkan, maka saya akan bersikap seperti ini. Nah, itu. Perubahan sikap itulah yang menyebabkan qat'u silaturahim. Iya. Semisal nanti seandainya Pak Pro betul-betul jadi kepala sekolah dengan dinamika kesibukannya pasti ada perubahan. Tetapi kalau komunikasi kita sudah nilainya sudah bergeser tanpa sampean marah pun pasti kita akan berpisah. Nah, begitu juga dengan orang tua. Begitu juga dengan teman. Maka saya agak ini biar tidak mainstream ya. Agak mengkritik ketika di Hari Guru yang dipopulerkan adalah etika seorang murid kepada gurunya. Itu itu menunjukkan kalau eh, harusnya hari ini adalah demonstrasi keilmuan para guru itu. Yang ahli sastra karyanya ini orangnya seperti ini dalam bidang itu. Orang yang usul fikihnya seperti ini. Orang yang matematika dia sudah membaca beberapa buku ini. Iya. Tidak akhlak dulu. Kalau akhlak dulu ini nanti ini akan menutupi kebenaran. Kalau akhlak dulu ya. Itu akan mudah terbawa ke sana. Dalam artian apa? Ada anak bertanya dibilang dia tidak berakhlak karena tidak sesuai keinginan hati. Kira-kira itu termasuk qat'u silaturahim itu. Ketika secara ilmu hak-haknya sudah diberikan, yang satu dermawan juga yang satunya dermawan, yang satunya awal ketemu itu mencari persaudaraan, keduanya juga sama, pasti ya sama. Sehingga di bukunya Mbah Hasim itu beliau mengutip Muhammad Al-Baqir. Iya. Muhammad Al-Baqir ini anak dari Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini anak dari Sayyidina Husain. Dia mempunyai satu saudara lagi yang namanya Zaid bin Ali. Muhammad Al-Baqir ini sampai bercerita seperti ini. Dia tidak mau bertemu dengan orang-orang yang kebiasaannya adalah memutus silaturahim. Iya. Yang memutus itu siapa? Yang melakukan kedoliman, bukan yang tidak mau menyapa. Kalau secara ilmu. Nah, kita kan saya ya terbiasa melihatnya itu ya dawatul asya, bukan ma'anil asma. Maksudnya gimana artinya? Artinya ya kalau dawatul asma ya siapa yang tidak menyapa berarti dia sudah memutus. Kalau secara mana ya tidak itu. Yang menyebabkan tidak menyapa itu apa? Itu kalau ilmu dulu. Semisal yang sering saya ceritakan sama Mas Walid itu yang tahu. Saya tidak pernah sekarang berkunjung ke satu orang. Karena dulu dia menjual kambing punya saya. Maka apakah siapa yang kena hitop memutus silaturahim? Iya. Apakah solihinnya tidak pernah ke sana? Atau dia yang menjual kambing? Kalau saya tetap datang, itu nanti akan menjadi sebuah
kebiasaan baru dan menjadi sebuah kebenaran. Ya, dimaafkan gitu. Bukan hanya dimaafkan. Nah, Dimaklumi. jangankan hal yang seperti ini, Imam Syatibi itu sangat hati-hati ya. Dia tidak mau wudhu di tempat orang yang mempunyai sumur, yang karakternya saja itu nanti dia akan mengungkit-ungkit itu. Dia memilih tayamum. Padahal ini hal yang mubah ya. Apalagi yang bersifat seperti ini. Berarti siapa yang memutus? Yang tidak memberikan haknya tadi. Iya, iya, iya. Kira-kira itu. Nah, sehingga Muhammad Al-Baqir itu dia tidak mau mengikuti kaum Syiah yang lain waktu itu. Melakukan konfrontasi kepada Daulah Muawiyah, Daulah Umayyah. Iya. Beliau lebih memilih pembangunan jangka panjang. Siapa? Siapa? Muhammad Al-Baqir ini. Oh, iya, iya. Akhirnya dia memilih untuk mengajarkan ajaran Rasulullah dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Husain ini. Daripada mau ke pemerintahan ya. Daripada berhadapan-hadapan waktu itu. Bahkan beliau mengatakan memutus silaturahim itu adalah dosa besar. Sehingga beliau lebih memilih ini. Berbeda dengan Zaid bin Ali ini. Zaid bin Ali memilih berhadapan-hadapan. Dan akhirnya Zaid bin Ali ini harus wafat. Nah, ternyata fakta hari ini ilmu Ahlul Bait dari Sayyidina Ali ke Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin, terus Muhammad Al-Baqir. Nah, dua orang inilah yang berpikiran jauh ke depan secara ilmu. Iya. Kira-kira itu. Nah, ketika Rasulullah ini sahabat khofiyah itu ya. Huwa ar-rajulu yata'allamu al-ilma yuridu ayyujlasa alaihi. Salah satu tanda orang mempunyai sahabat khofiyah itu apa? Dia belajar ilmu agar apa? Agar mempunyai followers yang banyak. Terus? Di punyanya Hadrul Husain Bahasim Asari itu bahkan mengatakan ma dubani doriyani yaktiyani fi apa fi gonamin goba ri'auha bi afsadalin nasi min bi syarfi wal mali lidinil mu'min mada bani ada dua apa itu dua hewan. Apa hewannya? Atau hanya sekedar hewan? Dakbun itu apa? Hewan melata, bukan? Ya kira-kira itu. Doriyani yaktiyani fi gonamin. Dia datangin gonam. Gonam itu apa? Kambing ya. Hewan buas. Dakban itu. Dia mendatangi kambing dan apa yang mengembalanya itu lagi tidak ada di situ. Nah, dua hewan buas ini yang sedang mengejar kambing ini itu lebih berbahaya. Berbahaya dengan siapa? Manusia. Yang mana dia biafsadalin nasi min hubbi syarfi. Manusia yang apa? Cinta dengan apa itu keagungan, kemuliaan, wal mali lidinil mukmin. Uang. Nah, yaitu lidinil mukmin. Daripada orang mukmin. Kira-kira itu. Sederhananya gitu. Iya, iya. Ini saya lanjutkan tentang di tafsir Ar-Razi ini. Kalau menurut
Imam Ar-Razi ini wa 'allama Adama al-asma'a ini itu langsung sifatul asya, sifatnya sesuatu. Bukan asma'nya bukan namanya sesuatu. Iya, karena iya. Yang diberikan itu sifatnya. Contoh, contoh. Sifat pernikahan itu apa? Saling Sifatnya. Tapi wujudnya kok kenapa setelah perempuan menikah dengan si fulan semisal, kok dia tidak bisa menikmati kehidupan sebelum menikah itu? Kehidupannya lebih seperti pelayan. Kehidupannya apakah pernikahan itu wujud asmanya kan akhirnya ke sana. Wujud materinya. Nah, padahal sifatnya orang menikah itu harus litas kunu ilaiha. Misal, ya saya mempunyai adalah saudara atau apa itu iya. menikah. Tak tanya kenapa pilih yang itu, dia rajin ibadah. Setelah menikah, cita-cita dia adalah menjadi istri soleha. Wujud faktanya apa? Dia tidak membuka kitab-kitabnya dulu yang beberapa tahun dia baca, dan wujudnya adalah masak, jualan, Iya. terus menyetrika bajunya suami. Nah, masa mana pernikahan ini? Iya. Ya enggak gitu juga kan ya. Kalau itu proses sabar untuk mendapatkan rezeki tidak masalah. Tetapi maknanya adalah pengembangan. Yang mana itu akan mendapatkan apa? Ketenangan. Setelah itu didoktrin. Iya. Akhirnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan fisik. Nah, atau guru itu apa? Sifatnya itu apa? Sifat intinya itu apa? Menyampaikan ilmunya. Iya. Ketika di hari guru ini, berapa banyak para guru yang menyampaikan sifat keguruannya? Yang ada adalah murid didoktrin secara akhlak. Harusnya hari guru itu adalah ajang di mana para guru ini mempopulerkan keahliannya. Yang ahli di kelistrikan, saya mempunyai kader-kader ini. Yang ngaji usul fikih, saya sudah ngaji kitab ini dan saya mempunyai beberapa santri ini, dia ahli ini. Iya. Yang ada itu kan akhirnya seorang murid memberi hadiah karena jasa gurunya. Itu tidak secara ilmu, tanpa diperingati pun harus seperti itu. Iya. Nah, maksudnya, ini kadang kita yang lupa. Semisal makna berbuat baik kepada orang tua itu apa? Memberikan tenaga kita. Itu salah, ya tidak salah, tapi itu bukan sifatul asya.
Sifatnya manusia itu adalah beribadah kepada Allah. Dan ibadah yang paling baik itu adalah kreasi di bidang ilmu. Sehingga Sayyidina Hasan di Al-Muwafaqah itu ketika melihat orang, ketika dia bicara sesuatu, jadikan itu dalil untuk perbuatannya. Bicara seduluran, dulur seluweh dulur, ujung-ujungnya sambat. Setelah sambat, apa yang menjadi urusan dia harus menjadi urusan kita. Terus minta dibantu gratisan. Nah, apakah sifatul asya itu seperti itu? Nah, dalam fase duluran kan enggak. Iya. Makna fase duluran itu apa? Ketika saya bahagia, saya mengajak teman saya bahagia. Maka dulu itu pernah saya melakukan apa ya? Ya ngen-ngen makna. Saya mencoba lihat si fulan itu dia seorang pendidik. Setiap harinya dia akrabnya bukan sama-sama pendidik, tapi sama Blante, sama ini, sama ini. Terus saya mengambil kesimpulan, kalau saya ingin dekat dengan beliau, saya tidak perlu bicara ilmu, saya cukuplah menjadi Blante. Nah, ini kalau akhlak kita dahulukan ya. Karena akhlak itu sifatnya fleksibel. Tapi kalau ilmu itu berdasarkan kualitas. Orang yang tidak pernah ngaji, tidak pernah ini, dia tidak akan pernah bisa menyampaikan usul fikih dengan baik. Cara dia membunuh ilmu ini dengan apa? Dengan akhlak. Dengan etika biasanya. Iya. Hasut-hasutan. Kira-kira itulah. Nah, menurut Imam Ar-Razi itu kata ismun min simah yang artinya al-alama, tanda. Maka menurut Imam Ar-Razi itu cenderung kepada sifatul al-asya. Sifat. Ini sederhana itu kalau kita praktek itu. Kalau saya sudah ketemu dengan seseorang, apakah itu menjadikan saya lebih tenang? Satu, apakah setelah ketemu itu saya lebih mengurusi urusan dia? Kedua, terus yang ketiga, setelah ketemu dia itu saya menjadi tentram apa enggak? Kalau tidak, ya sebaiknya ya ada yang perlu diedit. Nah, hanya kita terbiasa akhlak dulu ya. Akhlak dulu itu biasanya dimulai dengan jawane iki mangku. Bocahke disenengno, obrolan-obrolan yang menyebabkan dia suka. Maka akan jadi itu. Kira-kira itu. Iya. Terus kita bicara keutamaan ilmu, apalagi sekarang hari guru ya. Di Al-Quran itu, ini saya ambil dari Imam Ar-Razi. Keutamaan ilmu itu di dalam Al-Quran itu disebut dengan kata hikmah. Di antaranya wa ma anzalna alaikum minal kitabi wal hikmah. Wa anzalallahu alaika al-kitaba wal hikmah. Terus kata hikmah itu bimana al-fahmu wal ilmu. Walau ataina luqmana al-hikmata. Itu artinya ini. Atau artinya nubuah. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata. Atau dia maknanya Al-Quran hikmah ini. Ut'u ila sabili rabbika bil hikmah. Wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka kata satu itu al-hikmah
itu banyak. Bisa ilmu, bisa mauidhah yang ada di Al-Quran, bisa Al-Qurannya. Bahkan ada yang mengartikan hikmah itu sunnah. Akhirnya apa? Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Ya. Manusia itu tidak dikasih ilmu kecuali sedikit. Qalilan itu sedikit ya. Nah, sedikit. Maka susah orang yang mau mendalami itu. Nah, di Al-Quran itu ada hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kula yastawi al-khabisu wat thayyib. Ya. Kul hal yastawi al-a'ma wal basir. Am hal tastawi ad-dhulumatu wan nur. Pertanyaan-pertanyaan ini yang intinya itu kepada ilmu. Kemudian apa? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Posisinya itu. Kemudian Allah membagi keutamaan manusia itu menjadi 4. Satu adalah orang mukmin yang ikut perang Badar. Ya. Di surat Al-Anfal 2 sampai 4. Innamal mu'minuna alladzina dzukirat Allahu wajalat qulubuhum. Terus al-mujahidun, orang yang melakukan berjihad. Wa faddalallahu mujahidina 'alal qaidina. Terus orang-orang yang soleh. Wa man ya'tihi mu'minan qad amila as-solihah fa ulaika lahum darajatul al-ulya. Terus orang yang mencari ilmu, walladzina utul ilma darajati. Tetap ilmu itu harus didahulukan, baru akhlak, baru kepentingan. Sehingga Abu Hurairah mengatakan man shalla khalfa alimin minal ulama'i faka'an nama shalla ala khalfin nabi minal anbiya. Ya. Siapa yang sholat di belakang orang mukmin itu seperti sholat di belakang para nabi. Kira-kira itu. Banyak nasihat-nasihat itu diantaranya Imam Ar-Razi mengutip dari Abu Lais, barang siapa yang duduk dengan orang kaya maka Allah akan menambahkan padanya cinta kepada dunia. Barang siapa duduk dengan orang miskin akan ditambahkan rasa bersyukurnya. Dan barang siapa duduk dengan penguasa akan ditambahkan rasa sombongnya. Barang siapa yang duduk bersama perempuan akan ditambahkan kebodohan dan syahwatnya. Yang duduk bersama orang fasik akan ditambahkan malas bertaubat dan beribadah. Dan barang siapa yang senang duduk dengan orang-orang yang soleh akan ditambahkan rasa ketaatan. Dan barang siapa yang duduk dengan orang yang alim, orang yang belajar, Ya. akan ditambahkan ilmu dan wirai. Kira-kira itu. Jadi ini bicara tentang keutamaan ilmu. Terus ilmu apakah itu sifat yang disampaikan Allah kepada Nabi Adam itu, atau bentuk wujud sesuatu. Kalau menurut Imam Abu Musa al-Asy'ari ya itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu apa? Ya bentuknya ada, namanya ada itu. Sehingga di sini kita bisa mengetahui ya. Ketika melihat sesuatu itu harus dimulai dari sifatul asya. Bukan berdasarkan senang dan tidak senang. Sehingga ajaran Islam dari Sayyidina Ali yang diajarkan oleh Muhammad Al-Baqir itu masih referensinya masih bisa kita lihat. Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian kajian malam ini. Ya, demikian kajian malam ini. Semoga ada banyak manfaat, terutama banyak disinggung tentang bagaimana ilmu itu ya. Itu dari
dari ayat 31 tentang bagaimana Allah mengajarkan pada Nabi Adam tentang benda-benda dari turunan ini diceritakan oleh Mas Ustaz Solikin tentang bagaimana ilmu, bagaimana kitab-kitab rujukan yang lain. Kira-kira gitu ya, teman-teman. Terima kasih.